Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah. Mari sebelum kita mengikuti video berkaitan dengan memperingati awal tahun baru Hijriah yaitu 1442 Hijriah. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya berupa kenikmatan yang tiada terhingga. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, ini video singkat kaitannya dengan ulasan menyongsong tahun baru Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengakhiri bulan Zulhijjah itu dengan puasa. Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah. Min Dzulhijjah. Wa awwala yaum minal Muharram ja'alahu Allah taala lahu kafarata khamsina sanah. Artinya adalah barang siapa ya, kita semuanya kaum muslimin mau melaksanakan puasa di akhir dari bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram, Allah menjadikan puasa itu sebagai penghapus dosa, kafarat 50 tahun. Luar biasa kan? Terus kemudian wasaumu yaumin minal Muharram bisaumin salasina yauma. Dan puasa sehari di bulan Muharram pahalanya seperti puasa 30 hari atau puasa 1 bulan. Nah, ini patut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bedanya kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan Islam. Kaum muslimin ketika memperingati tahun barunya, amalan-amalan yang mereka gunakan adalah amalan-amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu hura-hura, tidak perlu foya-foya. Tetapi menguatkan pikiran, hati, perbuatan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, dilanjutkan ya. Jadi aktivitasnya, jadi kita siapkan, kita puasa di akhir bulan Zulhijjah, kemudian kita puasa di awal bulan Muharram, terus kemudian selama bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10 ya, kita mengamalkan ibadah yang berkaitan dengan doa yang baik-baik selama 10 hari di bulan Muharram tersebut. Tetapi di akhir bulan Zulhijjah biasanya ya kita berdoa kepada Allah dengan namanya doa akhir tahun. Ba'da Asyar kita laksanakan. Terus kemudian doa awal tahun kita membaca ya setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Kemudian sebelum membaca doa tersebut bisa diawali dengan membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Terus kemudian setelah membaca doa awal tahun, biasanya kita membaca amalan-amalan yang baik. Bisa membaca ayat kursi, bisa membaca Quran, bisa membaca surat Yasin, ya, 3 kali dan seterusnya. Ya, diniatkan setiap membaca akhir surat Yasin, mohon ampun kepada Allah, kemudian dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, dan seterusnya. Anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa 1 hari di awal tahun, ya, awal tanggal bulan Muharram, itu niatnya nawaitu samaghatin sunatan lillahi ta'ala. Terus kemudian kita lanjutkan, mengapa kita harus melaksanakan amalan-amalan tersebut? Ternyata peristiwa di bulan Muharram adalah
banyak peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya. Kita mengenang sejarah. Katanya jasmirah, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Nah, kalau kalian mengetahui bahwa yang namanya sejarah itu adalah sejarah masa lalu, sejarah yang kekinian yang kita laksanakan, sejarah yang akan datang adalah sejarah di mana kita sekarang mengukir ya kehidupan suatu saat nanti anak cucu kita akan mengenang kita sebagai sejarah bagi mereka. Jadi sejarah itu tidak hanya sekedar masa lalu, tetapi sejarah adalah sejarah masa lalu, sejarah masa kini yang kita laksanakan, dan sejarah masa yang akan datang. Nah, anak-anakku semuanya, apa yang terjadi pada bulan Muharram? Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa? Di tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, di tanggal 10 namanya Asyura. Ternyata puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian banyak peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya, pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Allah memilih Nabi Adam memiliki salah karena Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya. Kemudian istrinya juga diturunkan di bumi. Ini terjadi ya pada peristiwa bulan Muharram, dan kemudian mereka bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, Allah mengangkat Nabi Idris ke langit. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihissalam yang mendarat di atas Gunung Judi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, terlunta-lunta ke sana kemari, nggak mengarah, nggak jelas ke arahnya selama 150 hari. Pada tanggal 10 Muharram terjadi mendarat di Gunung Judi. Kemudian Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, ya, kekasih Allah atau kekasih Allah. Khalilullah itu kekasih Allah. Itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah mengamuni Nabi Daud alaihissalam, itu juga tanggal 10 Muharram. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada tanggal 10 Muharram. Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub, itu juga 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bertemu dan berkumpulnya kembali Nabi Yusuf dan Nabi Yakub pada 10 Muharram. Setelah 40 tahun berpisah dengan keluarganya. Kemudian yang terakhir, lahirnya Nabi Isa dan naiknya ke langit terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, oleh karena itu sangat pantas, sangat dianjurkan, ya, hukumnya adalah sunnah muakkad untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Demikian anak-anakku semuanya, ya, video yang bisa kalian lihat nanti. Sehabis ini nanti kita Zoom meeting, ya, untuk melanjutkan pembahasan kaitannya dengan Muharram. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.